Kembali lagi di podcast Asmo. Asal ngomong. Asal ngomong tapi bermanfaat. Betul banget. Nah, jadi sekarang itu kan kita apa-apa sekarang TikTok nggak sih? Ya nggak sih? Betul banget. Kita cari tahu informasi, berita-berita tuh pasti yang terbaru tuh dari TikTok. TikTok. Nah, di TikTok itu sekarang ada tren di mana lu tuh ngomongin tentang impian konyol waktu lu masih kecil. Kira-kira kalian ada nggak sih impian kecil konyol gitu? Gue ada sih, tapi lu duluan ya. Oke, kalau gue ya, dulu itu ini konyol sih. Jadi gue tuh dulu mimpi pengen jadi pemulung. Kok bisa sih kepikiran mau jadi pemulung? Iya, soalnya gue tuh nonton Upin Ipin episode Fizi jadi pemulung. Oh iya, tahu. Kita. Terus lu akhirnya terinspirasi dari si Fizi itu jadi pemulung. Iya, karena menurut gue dermawan banget ini si Fizi mau bersihin jalan di depan rumahnya gitu. Lu suka visinya? Bukan. Enggak dong. Suka apa itu? Lu suka apanya dong? Enggak. Impiannya gitu. Enggak kebayang gue. Karena gue suka aja ngelihat dia ngambil sampah, terus dia masukin ke dalam truknya, itu kayak bagus gitu. Kayak jalannya jadi bersih gitu. Jiwa sosialnya tinggi ya. Iya, jiwa sosialnya Tapi emang tinggi. Tetep aja gitu gue ngedengernya rada kaget. Tadi tuh gue tuh mau ngomong kan impian gue sebelumnya. Apa? Nah tapi gue malu banget pas dia ngomong kayak gitu, gue jadi nggak malu. Jadi dulu tuh gue tuh pernah mimpi ya kayak anak-anak usia TK pada umumnya lah, Kalau astronot. malu kuli kan? Iya, bener. Kalau malu wali, bener. Iya, tapi impian gue bukan jadi kuli, impian gue jadi astronot. Dimana astronot tuh basic banget untuk anak-anak gitu kan. Tapi gak ada yang kesampaian juga, biasanya rata-rata. Kalau lu apa, Val? Kayak lu dari tadi nggak cerita. Iya ya? Oh, kalau gue sih impian Mau jadi konyol waktu kuli. kecil tuh. bukan. Kalau kuli kan malu, maku gitu. Ya lu apa? Masalah. Kalau gue dulu punya impian mau jadi astronot juga. Tapi astronotnya kan kalau lu ke bulan, kalau lu ke bawah tanah. Konyol sih. No wonder ya. Jadi kan kalau ke bulan itu kan banyak yang tahu kan. Terlalu bulan itu mainstream ya. Ada apa planet Merkurius. Iya. Venus, kalau ke bawah tanah itu ada apa? Nah, gue kan jadi astronot ke bawah tanah gitu kan. Siapa tahu di masa depan ada impian orang bisa bikin kendaraan ke bawah tanah. Itu fungsinya Iya, apa? Mau iya, ketemu lava di bawah tanah gitu. Siapa tahu ada material yang kaya banget di bawah tanah sehingga kita bisa memanfaatkan untuk kehidupan di bumi. Gue terinspirasi dari film Wakanda. Lu masih Jadi lu masih kecil udah tahu film Wakanda, Val? Oh, waktu kecil, waktu kemarin. Jadi ini impian lu waktu kemarin. Iya. kita tetap apresiasi untuk Nawa, keren banget. Cita-citanya sangat. Semoga bisa ngalahin kukukan ya. Nah, udah gitu namanya gak nyambung ya. Astro itu kan bukannya yang di angkasa gitu, tapi ini yang di bawah Berarti tanah. intronot. Internet, iya betul keren banget Nawa. Tapi ngomongin impian nih, kalian tuh ada gak sih goals kalian dan cara kalian bisa nge-achieve goals itu kalian bikin strategi atau apa gitu? Mungkin ada yang mau cerita, Tasya? Apa? Kalau lu ada? Kalau gue, impian gue untuk saat ini gue nggak punya tujuan yang jelas gue mau jadi apa, tapi yang gue tahu gue pengen ngebuktiin ke diri gue sendiri, ke diri gue yang dulu, bahwa ternyata tuh gue bisa gitu. Karena waktu masih kecil gue selalu ngerasa kok orang lain lebih hebat ya. Jadi gue pengen ngebuktiin diri gue sendiri. Kalau bisa nanti bisa beracun. Ular dong. Oh, bisa konotasi lain. Oh, jadi iya. Iya sih, gue juga punya impian yang simple, padat dan jelas. Jadi kayak misalkan kalau tadi ini gue pengen bisa. Kalau gue cuman kayak pengen mampu dalam segala hal gitu. Kayak mampu melakukan sosial, mampu melakukan ekonomi, mampu melakukan hal-hal lainnya. Jadi di masa depan supaya semua masalah itu mampu teratasi dengan baik. Jadi emang semakin tinggi umur itu semakin simpel cita-cita kita, benar Iya, sih? karena kita udah ngerasain beratnya Iya, dan betul. kayak impian konyol tadi tuh Itu sangat susah ya. nggak realistis gitu ya. Nggak realistis. Ngomong-ngomong tentang impian, tadi kan kalian udah punya nih impian yang konyol. Nah, kalau sekarang ada nggak sih impian yang
jelas dan terstruktur untuk istilahnya untuk kita di masa depan nanti, bukan yang kayak impian untuk jadi visi atau jadi astronot bawah tanah gitu. Ada nggak kalau dari lu Tasya atau nggak? Tasya dulu deh, Tasya. Kalau menurut gua penting banget sih buat kita nih para remaja sekarang. Karena kan kita udah di bangku SMA nih ya. Iya, Masa-masa krusial banget. Bener banget, masa-masa krusial dimana kita tuh lagi mencari jati diri, mencari kayak tujuan hidup, masa-masa penting deh, ya kan? Iya, Dimana abis SMA aja tuh kita udah kuliah, yang dimana itu tuh bakal menentukan masa depan kita. Bener gak sih? Iya, betul banget. Nah, untuk menurut gue ya, untuk anak-anak sekarang sih lebih realistis gak sih? Apalagi dengan pengembangan teknologi yang ada sekarang, kayaknya semua orang punya impian tuh yang tinggi-tinggi gitu. Iya. Untuk gue sendiri ya, impian yang menurut gue yang udah gue susun nih, gue sih pengen ya jadi orang yang bisa nemuin teknologi yang bisa teknologi di bagian medis lah. Itu sih yang gue Keren. Kesehatan gitu ya. iya Kayak ada tekniknya, ada biologinya gitu ya. iya, apalagi sekarang kan orang-orang selalu kayak dokter itu kayak menurut gue terlalu mainstream gitu. Jadi Nah, udah iya, kayak jadi template gitu Mungkin ya. maksud lu bisa kayak nyiptain teknologi untuk menyehatkan manusia tapi dengan basis teknologi. iya Betul. Keren Jadi sih. apa ya, bioteknologi kan? iya benar-benar Bioteknologi. biomedis. Biomedis. Oh iya. Jadi benar sih kata Tasya, kan penting banget gitu untuk kita punya impian, karena kalau nggak ada impian, nggak ada tujuan, itu untuk kedepannya susah gitu apa yang mau kita lakuin. Karena kan kalau udah ada satu goals, pasti kita tuh udah ada jalan terarah gimana kita bisa mencapai goals itu. Kalau misalkan nggak ada goals, kita pasti ya bingung gitu mau kemana. Jadi kalau menurut gue juga impian itu juga bisa membantu kita yang di masa sekarang, tapi yang di masa sekarang yang sedang kita lakukan itu juga bisa membantu untuk goals kita kemudian untuk dicapai. Jadi kayak ada hubungan timbal balik itu, saling menyambung gitu. Bener banget. Iya, jadi kalau teman-teman di sini sederhananya impian itu adalah dimana kalau saat ini masa krusial ini kita sedang berada di hutan. Dan hutan itu banyak cabang banget. Kalau kita menentukan impian, kita udah nentuin jalan mana yang mau kita lewatin. Jadi kita bisa lurus dan terstruktur untuk jalanin impian itu. Nah, pas itu gue pernah baca scroll di Instagram tentang impian juga. Kalau mau wujudin impian tuh katanya metode yang paling efektif salah satunya adalah LOA atau enggak Law of Attraction ya? Ya nggak sih? Iya betul. Atraksi sirkus. Oh iya. Tapi iya bener, atraksi itu kan memang atraksi menarik. Jadi LOE itu Law of Attraction atau hukum tarik menarik itu adalah dimana kalau misalkan kita ingin menjadi A, ya kita harus berpura-pura gitu jadi A, karena lama-lama kita bakalan mencapai. Jadi istilahnya fake it until you make it. Keren. Iya keren. Jadi kalau misalkan kita mau pinter dalam public speaking, berarti kita harus sering-sering tuh pura-pura pinter. Misalkan kita di depan kaca, kita kayak latihan ngomong, itu kan juga jatuhnya juga kayak latihan gitu, latihan untuk mencapai goalsnya. Makanya menurut gue LOA itu bener sih salah satu yang paling ampuh untuk mencapai impian. Gue baru tahu. Karena awalnya kirain gue Law of Atraksi itu kayak atraksi sirkus. Kirain gue kita harus ngelakuin sirkus yang susah untuk ngelakuin impian. Berarti emang kreatif banget ya pikiran Novel, mulai dari astronot bawah tanah sampai atraksi sirkus untuk mencapai impian. Itu keren banget ya. Sih, no. Keren sih. Kalau lu sendiri tahu gak LOE yang udah lu terapin gitu? Kan contohnya tadi public speaking itu sendiri udah gue terapin gitu. Dulu gue tuh malu gitu kalau ngomong di depan orang-orang, gak pernah. Kalau presentasi tuh selalu yang jadi pendiamnya lah, yang kayak oh ya udah. Tapi sekarang gue kalau presentasi itu udah bisa ngomongnya lancar, bahkan udah sering impromptu memberikan paparan-paparan impromptu. Ini dia nih, katanya ada seorang YouTuber yang menerapkan LOA dan dia sukses. Apa tuh? Siapa tuh? Oh. Dia itu kayak dulu itu orang yang gagal, merasa gagal, tapi setelah nemuin metode LOA dia sukses. Makanya gue pengen banget belajar dari kalian tentang LOA dan kita sharing juga ke teman-teman tentang LOA itu apa
Jadi bukan Iya. atraksi sirkus ya teman-teman. Iya betul. Itu Enggak ya, Val? Jadi seperti yang dari Senja dan Tasya, LOE itu apa? jadi emang waktu itu gue juga masih bingung ya LOE gitu apaan coba. Law of Attraction masa iya sih kita pura-pura kita beneran jadi gitu ternyata emang udah banyak Val. Kayak yang gue bilang tadi YouTuber tadi dan ada juga profesor di Harvard University pasti kalian tahu namanya Dr. Amy Cuddy dan dia tuh yang udah bikin gue terinspirasi dari LOE itu karena katanya dia pernah jadi orang yang di dalam kelasnya tuh selalu pendiam dan ya gak berprestasi lah tapi setelah dia menerapkan LOE itu dia jadi berprestasi. Keren Gue banget. jadi ingat buku, kalian tau gak sih buku How to Make Friends? Ada, itu tuh emang happening banget nih sekarang. Itu tuh ngejelasin tentang LOA kayak yang lu sebutin dan gue sendiri dalam kehidupan ini udah nerapin LOA sendiri sih. Kayak gue selalu membohongi diri gue sendiri bahwa gue tuh bisa semua hal. Karena sebelumnya tuh gue selalu ngerasa gak bisa apa-apa, tapi sekarang tuh gue kayaknya apa-apa tuh bisa mudah gitu. Mungkin itu salah satu implementasi dari LOA kali ya. Iya mungkin gitu. Jadi LOE itu yang gua tangkap nih, mungkin ada yang teman-teman tangkap juga, kalau misalkan LOE ini metode atau teknik di mana kita menerapkan attraction kepada impian yang kita mau lakuin. Bener banget. Jadi kita seolah-olah udah ngelakuin impian tersebut dan kita terus berusaha, akhirnya impian tersebut berhasil. Ya. Menarik juga ya tentang LOA ini. Gue juga baru tahu LOE ini dari kalian. Jadi interest juga pasti teman-teman banyak juga yang baru tahu dari kalian LOE ini. Oleh karena itu tentang LOE ini kita bisa menerapkan LOE ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentang impian itu banyak banget kan impian. Betul banget. Jurnal tentang impian seorang impian, tapi dia sudah menerapkan LOE nih, tapi dia gagal. Kira-kira apa tuh penyebab gagalnya? Kan daripada kita mengglorifikasi tentang keberhasilan metode LOE ini, kita juga harus ngasih tahu dong ke teman-teman yang nonton untuk ngasih tahu apa sih penyebab kalau misalnya kita udah nerapin LOE namun kita tetap gagal. Mungkin itu karena kepercayaan dirinya sih Val. Dia tuh masih punya rasa-rasa insecure yang ngebuat dirinya kayaknya itu bohong deh, nggak ada deh hal-hal kayak gitu. Iya, menurut gue juga bisa jadi karena dia masih kurang percaya sama LOE atau bisa jadi karena dia terlalu terpengaruh dan terlalu percaya sama LOE karena kan sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik ya karena nggak semuanya tuh bisa kita gimmick-gimmickin bahwa gue bisa padahal kenyataannya nggak bisa. Itu juga harus butuh latihan gitu. Menurut gue gitu. Jadi mungkin emang dia udah nerapin tapi dia nggak ada perubahan yang dia lakuin. Misalkan betul. dia sosokan gue jago nih kimia tapi dia nggak pernah belajar. Iya betul gitu. kayak gitu. Jadi nggak akan kepake. Iya nggak akan kepake. Jadi yang gue tangkap ini kalau misalkan kita punya harapan yang hebat, kita harus bisa usaha yang kuat. Betul banget. Jadi LOE ini adalah metode tentang bagaimana kita mencapai impian kita, namun kita dengan cara melakukan impian kita seolah-olah impian kita berhasil dengan usaha-usaha yang sesuai dengan impian yang kita jalankan. Kalau impian kita besar, usaha juga harus besar. Betul. Namun ada kegagalan-kegagalan yang tercipta, yaitu kalau misalkan kita melakukan LOE tapi kita nggak usaha, seperti yang Tasya bilang, ibaratnya kita hanya cuman ngehalu aja kalau kita nggak nerapin usaha yang kita. Oh ya, daripada kita ngomongin LOE terus nih, mendingan kita langsung lakuin aja LOE kita di kehidupan kita abis ini. Abis ini kan kita udah capek abis sekolah seharian full day, dan kita harus lakuin LOE ini di rumah. Misalkan kita besok ada ulangan lo ada ulangan kimia. Kalau gue biologi. Oh, lo ulangan kimia. Nah, iya gue ulangan kimia nih Val. kita bisa nerapin LOE itu untuk ulangan kimia. Dengan kita misalkan kita atrasi kita dan kita nanti malam belajar. Ya udah deh, daripada kita lama-lama terus ngobrol, mendingan gue mau langsung belajar aja pulang ke rumah. Iya, mending kita langsung terapin aja gak sih teman-teman? Nah, iya. Benar. Oke, teman-teman, sepertinya udah selesai dulu pembahasan kita kali ini. Jadi LOE itu penting banget dan ada kelebihan dan kelemahan LOE yang harus teman-teman terapin di rumah kalian. Jadi
Jadi kita langsung mau ke rumah buat belajar untuk keuangan kita besok. Iya, kalian jangan lupa juga ya untuk belajar yang giat.